Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan di sini saya Sandi Yusuf Masliawan dengan NRP 50172411030 dari kelas Seismologi B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran bab seismologi dari bab 1 sampai bab 8 sebagai tugas CAS saya. Jadi untuk judul dari presentasi saya ini adalah Seismologi Fundamental of Seismology Theory Analysis and Earthquake Mechanism. Di mana untuk outline pembahasan kita kali ini ada pendahuluan seismologi, bab 1, lalu ada gelombang elastik dan persamaan dasar, lalu ada sumber gempa, lalu ada penjalaran gelombang, lalu ada instrumentasi dan akuisisi, lalu ada lokasi hipocenter, yang ketujuh ada magnitudo dan intensitas, lalu yang kedelapan ada mekanisme fokus. Nah, kita langsung masuk saja menuju bab 1 yaitu pendahuluan seismologi. Nah, gimana? Apa itu seismologi? Gimana? Seismologi ini adalah cabang ilmu kebumian yang berfokus pada pemahaman gelombang elastik yang merambat di dalam bumi. Gelombang ini muncul ketika bumi mengalami gangguan, misalnya akibat gempa, ledakan, atau deformasi dari aktivitas tektonik. Saat sebuah gempa terjadi, energi yang tersimpan di dalam kerak dilepaskan secara tiba-tiba. Pelepasan energi ini menghasilkan gelombang elastik yang merambat ke segala arah. Nah, gelombang inilah yang kita rekam dengan menggunakan seismometer. Dan data rekamannya disebut dengan seismogram. Yang menarik, seismologi ini bukan hanya untuk mengetahui ada gempa di mana, tetapi lebih dari itu. Di mana seismologi ini membantu kita memahami bagaimana energi dilepaskan, berapa besar energinya, bagaimana gelombang itu menyebar melalui lapisan-lapisan bumi, serta bagaimana sifat fisik medium yang dilewatinya. Di mana dengan kata lain, seismologi ini adalah telinga kita untuk mendengarkan isi bumi, memanfaatkan getaran sebagai informasi untuk mengungkap fenomena yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Gimana untuk gambar gelombang-gelombang dapat dilihat seperti gambar yang di sebelah ini. Nah, kita akan lanjut menuju bahasan selanjutnya, itu adalah objek kajian seismologi. Di mana dalam seismologi ini ada beberapa objek utama yang kita pelajari. Nah, yang pertama, itu ada gelombang seismik, lalu yaitu gelombang yang merambat dari sumber gempa, di mana gelombang P adalah gelombang kompresional yang paling cepat tiba di stasiun. Lalu ada gelombang S yang merupakan gelombang geser yang lebih lambat dan tidak bisa merambat di fluida. Di permukaan, kita juga punya gelombang, yaitu ada gelombang Loft dan Rayleigh, di mana gelombang Loft dan Rayleigh ini memiliki amplitude besar dan sering menjadi penyebab utama dari kerusakan struktural. Nah, yang kedua, kita mengkaji sumber gempa, di mana yakni proses fisik yang menyebabkan gempa terjadi. Kita memeriksa bagaimana sesar bergerak, seberapa besar slip yang terjadi, lalu seberapa besar stress dropnya, dan bagaimana sumber tersebut dapat direpresentasikan dengan momen tensor yang menunjukkan arah gaya dan arah pergeseran bidang sesar. Nah, di mana yang ketiga, kita juga membahas tentang kita menentukan lokasi gempa, lalu ini termasuk dari 3 parameter fundamental. Di mana yang pertama ada epicenter, yang merupakan posisi titik gempa di permukaan. Yang kedua ada hypocenter, yang merupakan kedalaman dari sumber gempa tersebut. Dan yang ketiga ada origin time atau waktu tepat gempa mulai terjadi. Semua ini dihitung dari waktu tiba gelombang pada jaringan stasiun. Nah, di mana yang keempat kita juga mempelajari ini, struktur internal bumi. Gelombang seismik memberikan petunjuk tentang sifat-sifat lapisan seperti crust, mantel, dan core, serta adanya batas-batas seperti moho dan diskontinuitas mantel. Lalu yang terakhir, kita menilai parameter guncangan yaitu magnitudo sebagai ukuran energi gempa dan intensitas sebagai ukuran dampaknya di permukaan. Di mana dua hal ini sama-sama penting, tetapi mengukur hal yang berbeda. Nah, sekarang kita akan lanjut menuju bahasan selanjutnya, yaitu adalah peran seismologi dalam ilmu kebumian. Nah, untuk peran seismologi ini sendiri, yaitu seismologi memegang peran fundamental dalam memahami dinamika bumi. Melalui refraksi dan refleksi seismik, kita dapat memetakan struktur bawah permukaan dengan detail yang sangat tinggi. Teknik ini memungkinkan kita mengetahui ketebalan lapisan, kecepatan gelombang di berbagai kedalaman, bahkan keberadaan material seperti magma, fluida, atau batuan rapuh. Dengan memonitor pola seismisitas, kita bisa melacak pergerakan lempeng tektonik dan mengetahui zona-zona yang aktif. Di mana seismologi ini juga membantu memahami siklus akumulasi tegangan pelepasannya dan potensi gempa besar. Di wilayah vulkanik,
Perubahan pola gempa, baik frekuensi, migrasi, maupun kedalamannya, menjadi indikator yang sangat amat penting untuk memantau pergerakan magma atau fluida hidrotermal. Gimana? Karena magma ini tidak bisa dilihat secara langsung. Aktivitas seismiknya pun menjadi petunjuk utama. Nah, selain itu, seismologi juga membantu kita untuk mengidentifikasi sesar aktif, termasuk yang tertutup sedimen dan tidak tampak di permukaan. Tanpa teknik ini, banyak sesar berbahaya yang tak akan pernah kita ketahui. Oke, sekarang kita akan lanjut menuju bahasan selanjutnya di pendalam seismologi, yaitu ada aplikasi dari seismologi itu sendiri. Di mana untuk aplikasi seismologi itu sangat amat luas dan bertampak langsung kepada masyarakat. Pertama, seismologi adalah fondasi mitigasi bencana modern, di mana sistem peringatan dini, gempa dan tsunami sangat bergantung pada sensor seismik real-time yang dapat mengenali pola gempa besar dalam hitungan detik. Di mana microzonation seismik juga digunakan untuk memetakan tingkat kerentanan tanah di suatu wilayah. Di mana yang kedua yaitu ada di dalam rekayasa bangunan parameter seperti PGA, PGV, dan juga respon spektral yang digunakan untuk merancang struktur yang tahan terhadap guncangan. Nilai ini diambil dari data historis, gempa, dan pemodelan seismik. Ketiga, dalam dunia eksplorasi energi, teknik refleksi dan refraksi digunakan untuk mencari minyak, gas, dan sumber energi geotermal, di mana gelombang buatan yang ditembakkan ke tanah dapat menghasilkan gambaran 3D dari bawah permukaan. Dan yang terakhir, itu ada analisis mekanisme sumber atau mekanisme fokus memberikan informasi apakah suatu gempa ini berpotensi memicu tsunami atau tidak, arah slip yang terjadi, serta tipe sesar yang aktif. Ini sangat penting untuk respon cepat pasca gempa. Dimana kita akan menuju bahasan terakhir dari pendalaman seismologi, ini adalah pentingnya seismologi di Indonesia. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia. Karena berada pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu ada Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Di mana interaksi ketiganya menghasilkan zona subduksi, sesar geser, dan ratusan gunung api aktif. Akibatnya, gempa, baik besar maupun kecil, terjadi sangat amat sering. Dalam konteks ini, seismologi bukan hanya bidang akademik, tetapi menjadi bagian penting dari manajemen risiko nasional. Melalui seismologi, kita dapat memahami potensi gempa megatrust, seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 atau Palu pada tahun 2018. Kita juga dapat memetakan potensi tsunami berdasarkan geometri subduksi. Di mana selain itu, informasi seismologi membantu merencanakan lokasi infrastruktur penting seperti bendungan, jembatan, dan kawasan industri tanpa dasar ilmiah ini. Keputusan pembangunan akan mengandung risiko yang sangat amat besar. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut menuju bab 2, yaitu gelombang elastik dan persamaan dasar. Di mana untuk bahasan pertama yaitu dasar teori elastisitas. Di mana untuk memahami gelombang seismik, kita harus mulai dari konsep elastisitas. Di mana medium elastik adalah bahan yang ketika diberi gaya akan mengalami deformasi, tetapi deformasi ini bersifat reversibel, artinya medium kembali ke bentuk semula. Di mana hubungan antara tegangan atau stres dan regangan atau strain pada medium elastik linear mengikuti hukum Hooke. Ini memberi kita kerangka matematis untuk menjelaskan bagaimana gaya menghasilkan perubahan bentuk. Nah, dalam elastisitas 3D, ada beberapa parameter penting. Yang pertama ada modulus geser, mu, yang mengontrol bagaimana medium merespon gaya geser. Lalu ada modulus bulk, K, yang menggambarkan ketahanan medium terhadap pemempatan. Lalu ada konstan Talem, yang menjadi parameter dasar dan dalam persamaan elastisitas. Langsung lanjut menuju bahasan kedua, yaitu ada gelombang elastik dan jenis-jenis gelombang seismik. Nah, di mana untuk jenis gelombang seismik ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu ada gelombang badan, yang kedua ada gelombang permukaan. Di mana gelombang badan itu ada dua, yaitu ada gelombang P dan gelombang S. Gelombang P ini merupakan primary P wave, yaitu kompresi, ekspansi paling cepat menjalar di padatan dan fluida. Lalu gelombang S, gelombang geser dengan arah gelap partikel
tegak lurus arah rambat gelombang, di mana fluida tidak mampu menopang gaya geser sehingga es tidak dapat merambat di fluida. Lalu yang kedua ada gelombang Love dan gelombang Rayleigh, di mana gelombang Love ini merambat dengan akan geser horizontal dan sangat merusak terutama pada wilayah dengan lapisan sedimen tebal. Lalu gelombang Rayleigh ini menghasilkan gerakan elips retrograde seperti gelombang laut, di mana gelombang ini dapat bertahan jarak sangat jauh dan sering mendominasi seismogram di jarak jauh. Kita akan langsung lanjut menuju materi selanjutnya, itu ada kecepatan gelombang P dan X. Di mana untuk kecepatan gelombang P dan S ini bergantung pada modulus elastik dan densitas, di mana untuk rumusnya dapat dilihat seperti berikut. Nah, di mana Vp sama dengan akar lambda plus 2 mu per rho, di mana rho ini adalah densitasnya, lalu ada Vs gelombang geser sama dengan akar mu per rho atau densitasnya. Di mana Vs ini menghilang pada fluida, di mana mu sama dengan 0. Lalu kecepatan meningkat dengan kedalaman, tekanan dan kompaksi akan naik. Lalu Vp selalu lebih besar daripada Vs, atau mungkin selalu lebih cepat daripada Vs, di mana perbedaan waktu tiba membantu lokasi gempa. Kita akan lanjut menuju materi selanjutnya, adalah interaksi gelombang dengan medium. Di mana saat gelombang seismik merambat melalui bumi, ia sering bertemu batas antar lapisan yang memiliki sifat material yang berbeda. Ketika itu terjadi, gelombang mengalami beberapa fenomena penting. Yang pertama ada refleksi, di mana energi gelombang terpantulkan ketika mencapai suatu batas lapisan. Lalu ada refraksi, di mana gelombang akan terbiaskan atau terbelokkan ketika memasuki suatu batas lapisan. Lalu ada juga konversi gelombang yang terjadi ketika gelombang P berubah menjadi gelombang S atau sebaliknya, karena perubahan kondisi elastik medium. Nah, di mana semua proses ini dikontrol oleh hukum Snell dan oleh perbedaan impedansi seismik, yaitu produk densitas dan kecepatan gelombang. Langsung lanjut menuju materi selanjutnya, yaitu ada dispersi dan atenuasi gelombang. Di mana gelombang seismik ini tidak merambat secara sederhana, tetapi kecepatan dan amplitudenya itu dapat berubah akibat sifat medium. Pertama, dispersi pada gelombang permukaan, kecepatan fase bergantung pada frekuensinya. Lalu, frekuensi rendah merambat lebih dalam dan sensitif terhadap struktur yang lebih dalam. Lalu frekuensi tinggi hanya merambat dekat permukaan sehingga sensitif terhadap lapisan dangkal. Kedua, atenuasi, yaitu hilangnya energi gelombang. Dua mekanisme utamanya adalah redaman intrinsik, di mana ketika energi mekanik diubah menjadi panas, scattering, ketika gelombang terpecah akibat heterogenitas batuan, atenuasi dinyalakan dengan Q faktor, sebuah parameter kualitas, di mana medium dengan Q rendah menyerap energi dengan cepat sehingga amplitudenya menurun tajam. Lalu medium dengan Q tinggi memungkinkan gelombang merambat jauh. Langsung saja kita akan lanjut menuju bab 3, yaitu sumber gempa. Dimana untuk materi pertamanya yaitu ada konsep dasar sumber gempa. Dimana gempa bumi pada dasarnya adalah pelepasan energi elastik dari kerak bumi. Energi ini terakumulasi akibat pergerakan lepeng atau sesar yang terkunci dalam waktu yang lama. Ketika tegangan yang ditahan batuan mencapai batas kekuatannya, batuan mengalami patahan mendadak, dan inilah yang disebut dengan failure. Konsep ini dijelaskan dengan sangat baik oleh elastic rebound theory yang dikemukakan Reid pada tahun 1910. Di mana menurut teori ini, batuan di kedua sisi besar awalnya mengalami deformasi perlahan, tetapi ketika batas kekuatannya terlampaui, batuan kembali ke bentuk semula secara tiba-tiba. Pemulihan elastik mendadak inilah yang melepaskan energi, di mana energi tersebut merambat keluar sebagai berbagai jenis gelombang. Itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada P-wave, S-wave, dan gelombang permukaan. Dan inilah sinyal yang kita rekam sebagai seismogram. Lanjut saja menuju untuk materi selanjutnya, tipe-tipe sesar, di mana sesar ini merupakan suatu rekahan di mana suatu bidang lapisan itu akan mengalami pergerakan. Di mana ada 3 tipe, yaitu normal fault, di mana gaya ekstensi hanging wall turun relatif. Di mana untuk bagian yang ini merupakan foot wall dan hanging wall, di mana arah gayanya itu akan turun. Lalu ada reverse atau threshold, yaitu kompresi, di mana hanging wall itu akan relatif naik ini, seperti ini gambarnya. Lalu ada striking fault, bentuk pergeseran, di mana ini terjadi suatu
gerakan tektonik di mana mendorong horizontal, sehingga tidak naik atau turun tetapi bergerak secara horizontal. Di mana jenis sesar ini menentukan arah slip, stres, dan karakter gelombang yang direkam. Lanjut menuju parameter sumber gempa, di mana parameter sumber gempa ini saya menggunakan hidro moment seismic M0, di mana M0 sama dengan mu AD, di mana mu ini merupakan modulus geser, lalu A ini merupakan luas bidang sesar itu sendiri, lalu dan slip atau D merupakan besarnya pergeseran dua blok, di mana satuan yang digunakan untuk parameter sumber gempa ini yaitu adalah Den, cm, atau nm. Di mana parameter ini merupakan parameter yang paling fundamental untuk mengukur ukuran gempa. Di mana hasilnya ada proses ruptur gempa, di mana untuk ruptur gempa ini tidak terjadi secara serentak dan menyebar sepanjang bidang sesar. Di mana untuk parameter penting untuk proses ruptur gempa ini ada ruptur velocity, ada rise time, ada stress drop, dan juga yang terakhir bentuk sumber ini mempengaruhi amplitudo, spektrum, dan durasi gelombang. Kita lanjut menuju materi selanjutnya itu representasi matematis sumber. Dimana untuk menggambarkan sumber gempa secara matematis, kita menggunakan model double couple atau DC. Di mana model ini mewakili tarikan dan dorongan yang terjadi pada kedua bidang sesar dan menjelaskan orientasi sesar serta arah slipnya. Di mana untuk sumber yang lebih kompleks, misalnya gempa vulkanik, intrusi magma, atau ledakan, kita menggunakan momen tensor yang memiliki 6 komponen independen. Di mana momen tensor memberikan informasi lengkap mengenai arah gaya dan pola deformasi. Hasil representasi sumber biasanya diproyeksikan dalam bentuk beach ball diagram yang menunjukkan pola kompresi dan dilatasi. Diagram ini menjadi dasar interpretasi mekanisme fokus dan analisis tektonik wilayah. Sekarang langsung menuju bab selanjutnya, bab 4, penjalaran gelombang. Di mana materi utama itu prinsip dasar penjalaran gelombang itu sendiri. Di mana gelombang seismik merambat melalui bumi mengikuti persamaan elastis yang kita bahas pada bab sebelumnya. Kecepatan rambatnya sangat bergantung pada sifat fisik medium, terutama modulus elastik seperti lambda dan mu, serta densitas rho. Selain itu, kondisi tekanan dan temperatur juga mempengaruhi sifat elastik batuan, sehingga kecepatan gelombang umumnya meningkat dengan kedalaman. Namun, bumi bukan medium homogen. Batuan memiliki heterogenitas dan lapisan yang berbeda. Karena itu, gelombang yang merambat dapat mengalami perubahan waktu tiba, amplitudo, dan bentuk gelombang. Dan inilah alasan seismogram dari jarak berbeda bisa memiliki karakter yang sangat bervariasi. Nah, selanjutnya materi fenomena penjalaran. Di mana ada dua fenomena penting dalam penjalaran gelombang ini. Yang pertama ada geometrical spreading, di mana ketika energi merambat menjauhi sumber, energi tersebut tersebar ke volume yang semakin besar untuk gelombang P dan S. Penyebarannya berbentuk sferis. Seperti ini. Nah, setelah itu, sehingga amplitudo menurun cukup cepat. Sementara gelombang permukaan menyebar secara silindris sehingga energi melemah lebih lambat dan mendominasi rekaman pada jarak jauh. Kemudian yang kedua adalah dispersi. Ketika gelombang bertemu sudut tajam, struktur geologi atau batas yang tidak rata, gelombang dapat melengkung mengitari objek tersebut. Diffraksi sangat amat penting di daerah sesar yang kompleks, cekungan sedimen, dan struktur geologi dengan kontras geometri yang kuat. Di mana selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi gelombang dengan batas lapisan. Di mana ini seperti yang saya jelaskan tadi, di mana ketika gelombang mencapai suatu batas lapisan akan terjadi refleksi, refraksi, dan konversi. Di mana untuk gambarnya buat seperti ini, refleksi akan memantul, refraksi akan terbiaskan atau terbelokkan, lalu absorpsi itu adalah atau konversi, di mana gelombang akan diserap, bisa saja memantul dan bisa saja terbiaskan. Lalu lanjut ke materi atenuasi gelombang. Di mana atenuasi gelombang ini ketika energi gelombang ini akan berkurang sepanjang gelombang ini muncul, di mana semakin dalam gelombang maka akan semakin berkurang, di mana karena adanya redaman intrinsik yang energi gelombang ini berubah menjadi panas non elastik, lalu ada scattering di mana energi tersebar akibat heterogenitas. Lalu dimodelkan dengan quality factor, ada Q rendah, redaman kuat, gelombang cepat melemah, lalu ada Q tinggi, medium LB elastik, gelombang bertahan lebih jauh. Dimana selanjutnya ada gelombang permukaan dan dispersi.
Dimana seperti yang dijelaskan tadi, gelombang permukaan itu ada love and relate, dimana gelombang permukaan ini dominan pada jarak jauh dan yang paling merusak, seperti halnya gempa. Dimana untuk dispersi, kecepatan itu bergantung pada frekuensi, dimana ketika gelombang memiliki frekuensi yang rendah, maka gelombang dapat memiliki penetrasi atau dapat menuju lapisan yang dalam. Dimana ketika gelombang memiliki frekuensi yang tinggi, lebih sensitif terhadap lapisan yang dangkal. Dimana untuk gelombang permukaan ini biasanya digunakan untuk VS profiling, inversi struktur tanah, analisis sedimen, dan cekungan dangkal. Lalu ada bab 5 yaitu instrumentasi dan akuisisi. Dimana untuk instrumentasi dan akuisisi ini sebenarnya untuk seismik sendiri terbagi menjadi dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Dimana untuk yang aktif seperti halnya refraksi, lalu ada refleksi. Nah, untuk yang pasif itu ada kayak APSR, lalu ada MASW. Nah, mohon maaf sebenarnya MASW merupakan termasuk ke dalam seismik aktif. Nah, dimana untuk komponen utama sistem seismik ini ada sensor atau seismometer, dimana mengubah gerakan tanah menjadi sinyal listrik. Lalu ada preamplifier, yaitu memperkuat sinyal lemah dari sensor. Lalu ada data logger atau digitizer, yaitu untuk sampling, ADC, dan filtering. Lalu ada GPS timing, sebagai sinkronisasi waktu, presisi tinggi. Lalu ada storage dan telemetri, yaitu sebagai penyimpanan lokal atau pengiriman real time. Dimana di sini dapat dilihat merupakan salah satu foto dari akuisisi seismik pasif yang dilakukan oleh saya sendiri menggunakan, yaitu alatnya adalah SRI, Seismogram Rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut untuk menuju jenis-jenis seismometer ini sendiri. Dimana untuk jenis-jenis seismometer ini ada 3, ada short period seismometer, di mana sensitivitas tinggi untuk frekuensi tinggi, lebih dari 1 aja. Lalu ada cocok untuk lokal atau regional dan gempa kecil, dimana yang kedua ada broadband seismometer, di mana rentang frekuensinya itu luas, di angka 0,01 sampai 50 Hz. Lalu dipakai untuk jaringan global, teleseismik, lalu ada tomografi, dan yang ketiga ada strong motion accelerometer, yaitu mengukur percepatan, tidak saturasi pada gempa besar, penting untuk engineering seismologi. Lanjut, yaitu ada sistem akuisisi digital. Untuk sistem akuisisi digital ini, setelah sinyal melalui sensor, proses digitalisasi menjadi sangat amat vital. ADC atau Analog Digital Converter biasanya memiliki resolusi 24 bit, memberikan dynamic range lebih dari 120 dB. Ini memungkinkan kita merekam sinyal yang sangat amat kecil maupun sinyal besar tanpa saturasi. Nah, yang kedua ada sampling rate, di mana sampling ini ditentukan sesuai kebutuhan, di mana untuk monitoring gempa umum, yaitu di sekitaran 20 sampai 100 Hz itu sudah cukup, di mana untuk rekayasa dan eksplorasi itu kita membutuhkan 200 Hz atau lebih agar frekuensi itu tidak hilang. Nah, sebelum digitasi, sinyal melewati anti-alias filter agar frekuensi di atas batas sampling tidak menghasilkan artefak. Nah, filtering tambahan seperti high pass atau low pass digunakan untuk mengontrol noise, di mana akurasi waktu dijaga melalui timestamping berbasis GPS, karena perbedaan waktu sekecil apapun dapat menyebabkan kesalahan lokasi gempa. Nah, materi selanjutnya adalah konfigurasi jaringan seismik, di mana konfigurasi jaringan seismik ini ditentukan oleh tujuan monitoring kita. Yang pertama ada single station, digunakan untuk pemantauan sederhana, tetapi tidak bisa menentukan lokasi gempa secara mandiri. Ia hanya memberikan informasi waktu tiba. Lalu yang kedua ada local network atau dense array, di mana terdiri dari banyak sensor dalam area kecil. Konfigurasi ini ideal untuk melokalisasi gempa kecil, mikroseismisitas, dan memetakan struktur dangkal seperti sedimen atau zona padahan. Dan yang ketiga ada regional network, yaitu mencakup area yang lebih luas dan dapat mendeteksi gempa menengah hingga besar, termasuk yang berasal dari luar wilayah. Lalu yang keempat, global network, yaitu seperti IRIS, GSN, dan jaringan BMKG, di mana yang digunakan untuk teleseismik jarak jauh, inversi mekanisme fokus, moment tensor, dan tomografi global. Jaringan global memastikan setiap gempa signifikan di dunia dapat direkam dari berbagai sudut.
Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada sumber noise dan mitigasi, di mana data streaming sangat sensitif terhadap noise, sehingga mitigasi menjadi bagian yang sangat amat penting dari instalasi, di mana untuk sumber noise sendiri ini dari angin, lalu lintas, aktivitas manusia, pembangunan, gangguan elektrik, resonansi, permukaan, dan peralatan. Lalu untuk mitigasinya itu ada instalasi default kedap guncangan, penggunaan kabel shield dan grounding, ada filtering digital, dan pemilihan lokasi jauh dari aktivitas manusia. Lanjut ke bab 6 yaitu lokasi hypocenter. Di mana materinya itu konsep dasar lokasi gempa. Nah, di mana lokasi gempa ini ditentukan dari waktu tiba atau arrival time, gelombang P, P-wave, dan S-wave. Nah, untuk parameter utamanya yaitu ada epicenter, yaitu proyeksi hypocenter ke permukaan, lalu ada hypocenter, titik awal ruptur di kedalaman, lalu ada origin time atau T0, itu yang merupakan waktu terjadinya sumber gempa ini, dan juga selisih waktu tiba S dan P, estimasi jarak ke sumber. Dimana untuk persamaan travel time ini bergantung pada model kecepatan bumi, yaitu ada rumusnya adalah T sama dengan integral ds per Vs, dimana data input fix waktu tiba, gelombang P dan gelombang S dari beberapa stasiun. Semakin banyak stasiun, lokasi akan semakin presisi, dimana model kecepatannya itu biasanya dalam bentuk 1D atau 3D, yang akan sangat mempengaruhi akurasi. Nah, lanjut itu adalah metode penentuan hypocenter. Nah, di mana dalam praktiknya ada beberapa metode yang umum digunakan. Nah, yang pertama itu ada metode Giger, yaitu metode inversi linear yang diiterasi, di mana metode ini cepat dan cocok untuk jaringan lokal yang memiliki banyak data. Yang kedua adalah metode grid search dan metode nonlinear. Pendekatan ini menguji banyak kandidat hypocenter dalam ruang 3D dan memilih titik yang misfit terkecil, di mana keunggulannya adalah stabil dalam kondisi nonlinear. Lalu yang ketiga adalah double difference atau hypodidi, di mana metode ini menggunakan perbedaan waktu tiba antara pasangan gempa dengan menghilangkan efek model kecepatan yang sama. Metode ini mampu memberikan resolusi yang sangat tinggi, terutama untuk aftershock sequence atau klaster gempa mikro. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah faktor apa sih yang mempengaruhi akurasi lokasi gempa ini. Nah, beberapa faktor yang menentukan seberapa baik kita bisa menentukan lokasi gempa, yaitu ada 4. Kemudian yang pertama itu adalah distribusi stasiun. Dimana hal ini sangat amat krusial. Jika stasiun tersebar secara merata mengelilingi epicenter, lokasi pasti akan lebih akurat. Sebaliknya, jika semua stasiun berada pada satu sisi, hasilnya akan sangat amat bias. Lalu untuk yang kedua ada kualitas peaking. Di mana kualitas peak ini juga berpengaruh, noise tinggi membuat waktu gelombang tidak dapat ditentukan dengan tepat, sehingga ketidakpastian pun juga pasti akan meningkat. Lalu yang ketiga ada model kecepatan, di mana model kecepatan merupakan sumber ketidakpastian yang paling besar. Jika model tidak menggambarkan kondisi bawah permukaan dengan benar, seluruh hasil lokasi bisa saja bergeser secara sistematis. Di mana yang awalnya kemungkinan berada di bawah kedalaman 500 meter, tiba-tiba pindah horizontal sebanyak 200 meter, dan bahkan bisa lebih buruk lagi dikarenakan model kecepatan yang tidak pasti. Nah, yang terakhir ada resolusi kedalaman itu sendiri, dan biasanya lebih buruk daripada resolusi horizontal. Jika stasiun jauh dari epicenter, kedalaman sulit ditentukan secara akurat. Nah, kita akan lanjut menuju materi selanjutnya adalah quality control lokasi gempa. Di mana setelah lokasi dihitung, ada beberapa indikator kualitas yang harus diperiksa. Di mana yang pertama adalah RMS residual, di mana yaitu merupakan selisih antara waktu tiba observasi dan perhitungan, di mana nilai RMS kecil menunjukkan kecocokan yang baik. Nah, lalu yang kedua itu ada gap angle, di mana yaitu merupakan sudut terbesar tanpa cakupan stasiun. Di mana gap angle kecil berarti distribusi stasiun baik dan lokasi lebih dapat dipercaya. Berkebalikan, jika gap angle besar, maka distribusi stasiun bisa dibilang tidak baik dan lokasi kurang dapat dipercaya. Untuk ketiga yaitu ada error ellipse yang menggambarkan ketidakpastian posisi sumber dalam arah X, Y, dan Z. Di mana semakin kecil elipsnya,
semakin presisi lokasi yang akan diperoleh. Nah, dan yang terakhir, ini gempa dengan magnitudo kecil sering sulit dilokasikan karena sinyalnya yang lemah, sehingga peak tidak stabil atau hanya sedikit stasiun yang dapat merekam dengan baik. Nah, kita akan lanjut menuju ke bab 7, yaitu magnitudo dan intensitas, di mana materi utamanya adalah konsep dasar dari magnitudo itu sendiri. Nah, apa sih magnitudo itu? Di mana magnitudo ini adalah ukuran kuantitatif dari besar energi yang dilepaskan di sumber gempa. Perhitungannya didasarkan pada amplitudo gelombang seismik yang sudah dikoreksi terhadap jarak. Mana skala magnitudo ini bersifat logaritmik, sehingga kenaikan satu unit magnitudo berarti amplitudo gelombang meningkat 10 kali lipat, dan energinya naik sekitar 32 kali lipat. Karena itu, gempa dengan magnitudo 7 bukan hanya sedikit lebih besar daripada magnitudo 6, melainkan jauh lebih energik. Berbagai jenis magnitudo dikembangkan untuk memanfaatkan data dari jarak dekat, regional, maupun teleseismik. Tujuannya adalah memperoleh estimasi ukuran sumber yang tidak bergantung jarak setelah koreksi dilakukan. Untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya itu adalah jenis-jenis magnitudo. Di mana untuk jenis-jenis magnitudo ini ada 4, di mana yang pertama ada ML, yaitu local magnitude atau Richter, di mana dihitung dari amplitudo maksimum pada seismogram gempa dekat. Skala ini bekerja baik untuk gempa kecil, tetapi mengalami saturasi pada gempa besar. Di mana yang kedua yaitu ada MB atau body wave magnitude, menggunakan gelombang P teleseismik. Di mana karena menggunakan frekuensi lebih tinggi, MB akurat untuk gempa menengah hingga besar, tetapi juga bisa saturasi untuk gempa yang sangat besar. Lalu kita akan menuju jenis magnitudo yang ketiga, yaitu adalah MS atau surface wave magnitude. Di mana surface wave magnitude ini memanfaatkan gelombang Rayleigh dengan periode sekitar 20 detik, di mana surface wave magnitude ini bekerja baik untuk gempa dangkal, tetapi kurang representatif untuk gempa dalam. Di mana hal ini berbanding terbalik dengan body wave magnitude. Dan yang terakhir ini ada MW atau moment magnitude, di mana momen magnitude ini adalah yang paling fundamental, di mana momen magnitude ini berbasis momen seismik. MW tidak mengalami saturasi sehingga menjadi standar global dalam seismologi modern. Nah, lanjut menuju materi selanjutnya, yaitu ada magnitudo momen, yaitu atau MW, di mana MW adalah parameter ukuran gempa yang paling dapat dipercaya, terutama untuk gempa besar, di mana MW dihitung dari momen seismik yang didefinisikan sebagai untuk rumusnya itu ada M0 sama dengan mu AD, lalu ada rumus lagi yaitu adalah MW sama dengan 2/3 buka kurung log 10 dikali mu 0 dikurangi 9,1 untuk kurung. Nah, di mana mu adalah modulus geser, A adalah luas bidang sesar, dan D adalah slip rata-rata. Nah, di mana untuk keunggulan utama dari MW ini, yaitu adalah representasinya yang langsung terhadap deformasi fisik sumber gempa. Karena tidak saturasi, MW dapat digunakan untuk semua rentang magnitudo, dari mikrogempa hingga megatrust raksasa. Lalu, inilah sebabnya MW digunakan dalam analisis tektonik, estimasi energi, dan pemodelan tsunami. Lalu ke slide 4 adalah intensitas guncangan. Selanjutnya. Nah, dimana berbeda dari magnitudo yang sebelumnya, intensitas ini menggambarkan seberapa kuat gempa dirasakan atau seberapa besar kerusakan yang terjadi di permukaan. Intensitas sangat dipengaruhi oleh faktor lokal seperti jarak ke sumber, kondisi tanah, kedalaman hipocenter, dan kualitas bangunan. Dua gempa dengan magnitudo sama dapat menghasilkan intensitas yang berbeda, tergantung kondisi geologinya. Di mana skala yang umum digunakan adalah MMI, Modified Mercalli Intensity, yang berkisar dari 1 hingga
12, di mana MMI ini digunakan dalam pemetaan dampak gempa, respon darurat, dan evaluasi kerusakan di lapangan. Lanjut, menuju materi selanjutnya adalah parameter ground motion engineering seismology, di mana di dalam rekayasa gempa, kita membutuhkan parameter yang lebih kuantitatif daripada MMI, di mana parameter ground motion digunakan untuk menilai gaya guncangan aktual yang dialami oleh struktur. Nah, yang paling umum adalah PGA, Peak Ground Acceleration, yang menggambarkan percepatan maksimum tanah. Lalu yang kedua ada PGV atau Peak Ground Velocity yang berkaitan dengan energi guncangan. Lalu ada SA atau Spectral Acceleration yang diambil pada periode tertentu dan digunakan langsung dalam desain bangunan tahan gempa. Nah, ketiga parameter ini menjadi dasar untuk microzonation, analisis risiko, dan desain struktur agar mampu menahan beban dinamis dari gempa. Nah, kita akan lanjut menuju bab terakhir untuk pembahasan kita atau yaitu bab 8, di mana untuk bab 8 ini saya membahas tentang mekanisme fokus, di mana materinya adalah konsep dasar mekanisme fokus. Nah, di mana di slide ini membahas tentang konsep dasar mekanisme fokus itu sendiri, di mana mekanisme fokus ini digunakan untuk menggambarkan orientasi bidang sesar dan arah slip yang terjadi saat gempa berlangsung. Lalu, prinsipnya itu berasal dari first motion polarity, yaitu apakah gelombang pertama yang merekam pada stasiun seismik menunjukkan kompresi atau dilatasi. Jika first motion-nya naik, itu artinya kompresi. Nah, jika first motion-nya itu turun, itu menunjukkan dilatasi. Di mana dari pola distribusi kompresi dan dilatasi yang tersebar di seluruh arah stasiun, kita membuat representasi berbentuk diagram beach ball. Nah, interpretasi dari diagram ini kemudian bisa mengungkap regime tektonik yang menyebabkan gempa, apakah itu kompresi yang merupakan threshold, ataukah itu ekstensi yang merupakan normal fault, ataukah merupakan geser lateral yang merupakan strike slip fault. Nah, jadi mekanisme fokus adalah cara analitis kita untuk memahami bagaimana sesar bergerak saat gempa itu terjadi. Lanjut menuju materi selanjutnya adalah model double couple atau model DC, di mana pada slide ini menjelaskan model yang paling umum dalam representasi sumber gempa, yaitu ada double couple model atau DC, di mana pada dasarnya kebanyakan gempa tektonik dapat dimodelkan sebagai sumber double couple murni tanpa komponen isotropik, di mana model DC ini menghasilkan dua bidang secara matematis sama mungkin. Nah, di mana ada dua, yaitu ada fault plane, lalu ada auxiliary plane, di mana fault plane ini yaitu bidang sesar yang benar-benar patah atau bidang sesar yang sesungguhnya. Nah, kalau untuk auxiliary plane ini itu merupakan bidang bantu yang secara geometrik konsisten, tetapi bukan sesar yang sebenarnya, di mana ini merupakan bidang sesar bantu dari bidang sesar yang aslinya. Di mana kedua bidang ini masing-masing digambarkan dengan 3 parameter orientasi. Yang pertama itu ada strike, yang merupakan arah garis jurus bidang sesar. Strike menuju sana. Lalu ada dip, kemurian sesar, menuju ke dalam. Lalu rake yang arah besar slip pada bidang tersebut, di mana rake ini ditujukan untuk sesar geser. Di mana ketiga parameter inilah yang menjadi dasar untuk menggambarkan mekanisme fokus. Model DC sangat cocok untuk digunakan gempa tektonik murni yang mekanismenya geser tanpa perubahan volume. Lanjut menuju materi selanjutnya, yaitu ada diagram beach ball. Nah, di mana di slide ketiga bab 8 ini dapat dilihat diagram beach ball milik saya, di mana strike slip itu berbentuk seperti ini, normal berbentuk seperti ini, lalu ada reverse yang hitam di tengah dan bagian putih di luar, lalu oblique reverse yang terbentuk silang. Nah, di mana
Diagram beach ball ini merupakan proyeksi stereografis dari pola kompresi dan dilatasi, di mana secara umum beach ball ini sendiri terdiri dari 4 kuadran, dengan daerah hitam yang menunjukkan kompresi, daerah hitam ini menunjukkan kompresi, dan daerah putih yang menunjukkan dilatasi. Nah, dari pola kuadran ini, kita bisa segera mengenali tipe sesarnya. Yang pertama, jika pola menyerupai kupu-kupu dengan 2 kuadran hitam berseberangan, nah seperti halnya ini, yaitu merupakan typical stripe sheet fault. Nah, yang kedua, jika dominan hitam di bagian tengah, bawah, itu menunjukkan reverse atau trust fault. Seperti ini. Lalu, yang ketiga dari dominan putih di bagian bawah, itu menunjukkan normal fault, seperti halnya ini. Nah, sehingga diagram beach ball ini merupakan alat visual yang langsung menunjukkan jenis dan orientasi sesar pada gempa tertentu. Nah, kita akan lanjut menuju materi yang keempat, yaitu adalah moment tensor atau MT. Nah, di mana pada slide ini kita akan masuk ke representasi matematis sumber gempa yang lebih lengkap nih, yaitu ada moment tensor. Nah, di mana moment tensor ini terdiri dari 6 komponen yang menggambarkan distribusi gaya pada sumber gempa dalam ruang 3 dimensi. Nah, berbeda dengan model double couple yang hanya menggambarkan geseran murni, lalu ada moment tensor mampu menangkap sumber yang lebih kompleks. Nah, di mana secara umum MT atau moment tensor ini dipisahkan menjadi ada 3, yaitu ada DC atau double couple, di mana merupakan sumber tektonik, murni, dan slip pada sesar. Nah, lalu ada CLVD atau compensant linear vector dipole, itu menunjukkan bukaan sebagian, retakan non-shear, dan intrusi magma. Lalu ada ISO atau isotropik, dimana itu memungkinkan analisis termasuk yaitu ada eksplosi, lalu ada implosi, runtuhan, atau perubahan volume murni. Nah, inversi moment tensor ini dilakukan dengan data broadband dan memberikan hasil yang sangat stabil, terutama untuk gempa menengah hingga besar, di mana hal ini membuat MT menjadi metode utama dalam analisis sumber modern, di mana dikarenakan hasilnya itu sangat amat stabil. Kita akan lanjut menuju materi milik saya yang terakhir, yaitu ada aplikasi mekanisme fokus. Nah, di mana pertama-tama mekanisme fokus digunakan untuk menentukan tipe sesar pada gempa lokal maupun global. Apakah gempa tersebut merupakan reverse normal, atau strike slip? Lalu yang kedua, mekanisme fokus memungkinkan kita mengidentifikasi regime tegasan yang bekerja di kerak bumi. Jika banyak thrust, maka daerah tersebut mengalami kompresi. Jika banyak normal fault, lingkungan ekstensional. Lalu, jika strike tip dominan, daerah geser lateral. Nah, selain itu, mekanisme fokus juga berperan penting dalam, yaitu ada yang pertama, pemodelan tsunami. Dimana karena tsunami ini terutama dihasilkan oleh thrust fault. Yang kedua, ada analisis bahaya gempa dan zonasi seismik. Yang ketiga, ada studi deformasi kerak dan dinamika tektonik regional. Lalu yang keempat, ada monitoring vulkanik, terutama ketika muncul sinyal CLVD atau isotropik dari aktivitas magma. Di mana secara keseluruhan ini mekanisme fokus memberikan gambaran yang sangat kuat tentang dinamika bawah permukaan dan proses tektonik yang sedang berlangsung. Oke, di mana untuk semua materi dan semua hal yang saya jelaskan dari awal ini, daftar perpustakaannya adalah sebagai berikut, di mana saya menggunakan buku dari Aki and Richard, yaitu adalah kuantitatif seismologi, lalu ada buku An Introduction to Geophysical Exploration, lalu ada Seismic Surface Waves Inhomogeneous, lalu ada Modern Global Seismology, lalu ada Fundamental of Geophysics, lalu ada Exploration Seismology, lalu ada Introduction to Seismology, lalu ada An Introduction to Seismology, Earthquakes and Earth Structure, lalu ada Geodynamics, dan yang terakhir saya menggunakan buku dari Principle of Seismology. Baik, mungkin sekian penjelasan dan presentasi dari saya, San Yusuf Masliawan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.